Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baru-baru ini Pak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia kemungkinan akan mengirimkan bantuan dari udara atau airdrop. Nah, saya baru tahu bahwa ternyata airdrop itu tidak sesederhana itu dan resikonya ternyata besar. Jadi setelah Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bantuan dari udara, sebelumnya juga Jordan juga menjatuhkan bantuan dari udara, ada sebuah artikel di media massa yang antara lain menceritakan bahwa pihak Amerika Serikat sendiri, John Kirby, waktu itu juga sudah menyatakan bahwa ini adalah operasi yang sangat rumit. Dan kemudian di artikel itu juga disebutkan bahwa risikonya sangat besar. Nah, resiko yang disampaikan di artikel itu ternyata juga sudah terjadi dan dikritisi oleh pemerintah Gaza. Ya, mereka pada tanggal 3 Maret sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataannya itu begini, kami mempercayai niat baik negara-negara yang ingin membantu kami, gitu ya. Artinya kalau niat baik, ya Indonesia ya pastilah berniat baik ketika akan memberikan bantuan dari udara ini. Cuma yang digarisbawahi oleh pernyataan tersebut adalah kecuali Amerika. Iya, kenapa? Amerika memang menjatuhkan bantuan dari udara, tapi di saat yang sama memberikan uang jutaan US dollar, memberikan senjata kepada Israel, gitu ya. Jadi ini hanya pencitraan saja buat Amerika Serikat ketika memberikan bantuan. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah Gaza menyatakan bahwa airdrop itu bisa dilihat sebagai sebuah strategi untuk menghindari mengambil solusi yang menyelesaikan akar masalah. Ya, akar masalahnya apa? Akar masalahnya kan pendudukan, genosida, kejahatan perang. Israel jelas-jelas melanggar hukum internasional ketika menghalangi masuknya truk-truk bantuan di pintu Rafah. Memang ada masuk ya, jadi tidak sama sekali dilarang juga enggak, tapi masuk sangat sedikit. Iya, 40 truk, 75 truk, dan itu disortir pula isinya dulu oleh Israel. Jadi diperiksa dulu apa isinya, bahkan barang-barang yang diperlukan oleh orang-orang Gaza itu juga nggak boleh lewat. Akhirnya batal masuk truknya, balik lagi. Nah, kemudian setelah masuk pun kan yang Rafah itu di Gaza Selatan. Setelah masuk pun kemudian mau berangkat ke Gaza Utara di mana orang-orang sekarang banyak yang menderita wabah kelaparan di sana betul-betul bahkan sampai meninggal gitu ya, sampai ada 15 anak meninggal karena kelaparan. Nah, mau menuju ke utara itu dihalangi oleh tentara Israel karena tentara Israel juga sudah ada di lapangan kan, sudah ada di dalam Gaza. Mereka menghalangi masuknya truk itu. Dan ketika mereka memperbolehkan truk bantuan pangan itu masuk, apa yang dilakukan? Mereka tembaki warga Gaza yang sedang berkerumun untuk menunggu tepung itu, menunggu bahan makanan pokok mereka kan tepung. Sehingga itu kejadian tanggal 29 Februari itu disebut sebagai flour massacre, pembantaian tepung. Orang-orang yang kelaparan mau mengambil bantuan makanan yang berupa tepung malah ditembaki. Ada sekitar 100 orang yang gugur dan 750 orang yang terluka. Baik, kemudian di pernyataan tersebut juga disampaikan ada resiko besar dari menjatuhkan bahan bantuan dari udara itu. Yang pertama, ketika sudah jatuh dari pesawat, dijatuhkan dari pesawat kan kontrolnya nggak ada lagi. Iya, ada angin dan sebagainya. Jadi jatuhnya itu tidak bisa dipastikan di mana. Dan kenyataannya jatuhnya akhirnya di laut, jatuhnya di pantai yang sekarang menjadi wilayah Israel, jadi bukan di wilayah Gaza lagi. Kemudian jatuh juga di wilayah yang diduduki oleh tentara Israel. Nah, itu kan berbahaya buat orang Gaza kalau mau ke sana. Nanti malah ditembaki, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, kemudian juga yang sudah terjadi juga hari ini yang terjadi, saya baca beritanya adalah eh, parasutnya gagal terbuka kan, jadi peti-peti itu dikasih parasut sehingga turunnya perlahan-lahan kan gitu ya. Tapi ternyata beberapa parasut ada masalah, tidak mengembang dan
peti itu jatuh dengan sangat cepat ke tanah sehingga menimpa orang-orang yang sedang menanti bantuan tersebut. Hal lain yang disampaikan oleh pemerintah Gaza adalah ini adalah prosedur pemberian bantuan yang tidak manusiawi dan menjatuhkan kehormatan. Iya, dignity. Jadi gini, orang-orang Gaza itu kan mereka dalam keadaan sangat lapar, mereka menanti-nanti bantuan pangan gitu ya. Dan bantuan pangan itu sudah ada loh. Kita semua seluruh dunia itu udah pada nyumbang dan sudah siap di perbatasan gitu kan. Nah, sekarang mereka dihadapkan pada situasi mereka harus menanti bantuan yang datang dari udara, lalu mereka berlari-lari, mereka harus berebutan. Itu kan nggak manusiawi ya, dan menjatuhkan harga diri sebenarnya. Orang-orang Gaza ini kan manusia. Mereka berhak untuk mendapatkan bantuan, dan bantuan itu adalah hak mereka gitu kan, dengan cara yang terhormat. Bukan dijatuhkan begitu saja dan orang-orang berlari-lari dan berebutan dan menghadapi bahaya seperti itu gitu ya. Dan kemudian resiko selanjutnya adalah jumlahnya kan sangat minim. Ada berapa banyak sih yang bisa dibawa oleh pesawat? Padahal yang butuh itu jutaan angkanya gitu ya. 2,4 juta orang yang butuh bantuan. Berapa yang bisa dibawa oleh pesawat? Nah kan harusnya cara yang paling masuk akal ya buka perbatasan, boleh masuk semuanya tanpa halangan. Bisa masuk ke seluruh penjuru Gaza gitu ya. Truk-truk bantuan ini. Dan dalam keadaan aman, tidak ditembaki oleh tentara Israel. Itu yang harusnya diambil solusinya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih gitu ya. Ya, kita tentu mengapresiasi bahwa pemerintah tetap konsisten menyatakan dukungan kepada bangsa Palestina, menyerukan gencatan senjata permanen, menyerukan dihentikannya penjajahan Israel di Palestina. Itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, oleh Ibu Menlu ya di berbagai forum internasional. Kita dukung itu juga harus dilanjutkan juga proses tersebut, tapi itu tidak cukup, tidak berdampak gitu ya. Karena kalau sebatas kata-kata itu kan seluruh dunia kayaknya sudah berkata-kata memberikan kecaman, tapi kan tidak dihiraukan oleh Israel. Apa sebenarnya kebijakan yang lebih berdampak? Belajar dari bagaimana dulu komunitas internasional menjatuhkan atau menggulingkan rezim apartheid di Afrika Selatan gitu ya. Kita ada metode yang sangat efektif untuk juga memaksa Israel menghentikan kejahatan kemanusiaannya di Palestina. Apa itu boykot? Boykot ekonomi. Dan jangan berlindung bahwa oh kita nggak pernah impor kok dari Israel. Kata siapa? Ada datanya. Tapi juga perlu diingat bahwa banyak produk-produk yang kita impor itu adalah produk dari perusahaan yang pro Israel, yang memberikan dukungan kepada Israel. Meskipun itu bukan perusahaan Israel gitu ya. Boykot-boykot seperti ini tuh penting untuk dilakukan ya, apalagi Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan 270 juta penduduk. Nah, ini kita tuh sebenarnya punya kekuatan besar di sini, punya power besar di sini gitu ya. Tujuannya apa boykot ini? Supaya eh, ekonomi Israel terganggu sehingga nggak bisa lagi mendanai perang kan gitu ya. Ekonominya Amerika terganggu sehingga nggak bisa lagi mendanai perang. Jadi kita sebenarnya bicara soal Amerika juga di sini. Karena Amerika lah yang memberikan dukungan dana, dukungan politik, dan dukungan senjata kepada Israel. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.